Iya, Bapak Ibu, kami sudah bagikan ya, ada itinerary ya. Dimana di itinerary ini itu sudah ada mengenai susunan perjalanan ya. Dimana susunan perjalanan ini Bu, Bapak, itu sifatnya adalah tentatif. Artinya tergantung bagaimana kondisi di lapangan. Ya, jadi bisa berubah ya. Nah, tapi secara garis besar jika semua kondisinya normal, maka kita akan menjalankan merunning untuk susunan itinerary ini. Ya Pak Ibu ya. Oke, baik. Nah, ini akan berangkatkan tanggal 29 Januari ya. 29 Januari pesawatnya jam 9.50 ya, sehingga nanti 4 jam sebelumnya Bapak Ibu posisinya sudah berada di bandara. Ya, kurang lebih pukul setengah 6. Ya, jadi tadi Ibu Haji Salma menyampaikan semua langsung ke bandara aja. Ya, jadi nggak usah kumpul lagi di sini atau dikoordinir karena kita berangkat kan pagi-pagi sekali. Ya, jadi udah dari rumah masing-masing saja. Nanti di Terminal 3 keberangkatan internasional, ya pintu 1. Ya, nanti tim kita sudah tunggu di sana. Itu biasanya kalau yang udah tuh udah tahu tuh posisinya, meeting pointnya itu kita biasanya di depan Sakti Senayan ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhitungan aja perjalanannya dari rumah ke bandara. Jadi kalau misalnya memang nggak perlu sholat subuh, nanti boleh sholat subuhnya di bandara ya. Karena kita berangkatnya kan hari Senin ya, takutnya macet ya. Jadi kita lebih baik kita antisipasi saja ya. Baik, terus kemudian itu nanti jam 9.50 kan itu sudah berangkat ya Pak ya Ibu dengan Turkish, dan akan tiba itu di Istanbul itu 18.25 ya, sore ya. Nah terus kemudian ini nanti selanjutnya nanti jemaah akan dibawa ke hotel di Istanbul ya. Bapak Ibu, untuk di Turki ya penanganannya itu berbeda dengan Bapak Ibu di Saudi ya. Jadi Bapak Ibu harus mandiri, artinya dari mulai Bapak Ibu landing, terus kemudian nanti ke imigrasi, itu memang bersama-sama ya. Nah terus kemudian ke conveyor, ambil barang bagasi, itu sendiri-sendiri. Jadi nggak diambilin, ya. Tolong perhatikan. Ya. Nah jadi kita paling akan ngecek aja, oh oke, ini semuanya. Tapi semuanya harus ini sendiri, ya. Karena kalau tunggu-tungguan nanti nggak bisa juga gitu. Ya. Kalau yang bawa barang dilapor. Oh iya. Ya. Jadi itu ya Pak ya. Jadi tadi ya. Jadi jadi kalau di Saudi, iya memang kita ada handling di Saudi sehingga barang biasanya dibawain sama porter. Tapi kalau kita tour ya, nggak di Turki ataupun di negara lain, maka kita seperti kayak wisatawan lainnya aja. Ya, jadi tidak ada penanganan untuk porter, sama seperti di Soekarno-Hatta juga nggak ada, gitu ya. Jadi masing-masing ambil sendiri. Jadi nanti nyampe ambil troli itu aja, angkat sendiri-sendiri, ya. Nanti berdua bertiga boleh. Trolinya. Ya boleh, nanti diatur aja, ya. Nanti keluar itu nanti sudah ada guide, ya, guide Turki yang akan menunggu. Tapi posisi sudah di luar Bu. Tidak di dalam, ya, tidak masuk, sama seperti kayak kita di bandara di Indonesia, ya. Kan suka tuh, ya rombongan ini kan gitu ya, pernah lihat ya kayak gitu kan, ya pakai kertas gitu kan, nah itu kayak gitu, ya. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu tuh di Turki tuh 5 hari 4 malam, ya, 5 hari 4 malam, ya. Nah jadi ini programnya ada dari tanggal 29 Januari kita karena kita nyampe di Turki udah malam, otomatis kita nggak bisa ngeliat apa-apa ya. Jadi kita akan check-in aja. Kemudian kita akan paginya itu setelah sarapan pagi akan kita city tour Istanbul. Ya, kita ke Brumos, ke Hagia Sophia ya, ke Basilika Citern gitu ya. Nah, terus kemudian nanti setelah makan siang itu akan berangkat ke Kapadokia. Kapadokia perjalanan sekitar 8 jam dari Istanbul. Ya, habis penasaran kan pengennya Kapadokia ya, gara-gara sinetron. Iya, padahal sama aja. Jadi sebetulnya di Turki itu ada beberapa spot ya, bisa Istanbul, Bursa, terus kemudian Kapadokia. Orang kadang-kadang suka nggak mau karena terlalu jauh, gitu ya. Tapi
Oke, supaya nggak penasaran. Oke. Terus kemudian nanti kita akan nginep di hotel di Kapadokia, ya. Dan juga nanti akan ada makan siang dan seterusnya, ya. Nah, di hari ketiga itu, nah ini pagi, ya. Pagi itu begini. Di Kapadokia itu sebetulnya yang terkenal apa sih? Yang terkenal itu adalah pemandangannya, terus kemudian ada bukit-bukitnya, terus ada untuk balonnya. Nah, tapi saya masih jelasin ke Bapak Ibu, ya. Balon itu adalah opsional. Ya, kalau opsional itu artinya itu tidak termasuk di dalam program. Bayar lagi. Per orang $350. Sekitar 5 juta. Per orang. Untuk naik balon. Tapi kalau penasaran nggak apa-apa, kan ada yang penasaran soalnya. Ada kok gitu yang dia sekeluarga ya udah dia pengen naik balon, pengen difotoin gitu ya, dia naik gitu ya, kan kenang-kenangan gitu ya. Mungkin sekali seumur hidup gitu, keluarin uang. Ya, tapi saya kasih tahu ya, jadi biayanya segitu. Ya, jadi bayar itu langsung Bu di sana Bu, nggak ke telepon. Iya, dolar ya Bu ya, bukan rupiah Bu. Jadi kalau di sana tuh juga sama kayak di Saudi. Jadi yang laku itu dolar gitu, ya. Nah, jadi gitu ya Bu ya. Nah, itu begini. Kalau ada yang mau naik balon, itu nanti diantar. Bagaimana ya enggak, tapi jangan salah. Kadang-kadang jadi gini, balon itu bisa terbang kalau itu ada warning, ada alert warning ya. Jadi itu dari pemerintah setempat itu, kalau misalnya cuaca yang jelek itu nggak bisa terbang. Ada izinnya, gitu. Jadi meskipun udah, oh saya pengen beli dong, saya pengen foto, saya pengen ini. Kalau memang situasinya nggak memungkinkan, nggak, terus kemudian apa namanya, ya memang pemerintah setempat tidak alert itu tidak bisa terbang, ya nggak ada balonnya, nggak ada terbang, semuanya ada di dalam mobil. Ya, jadi yang kalau di foto-foto itu, wah itu yang lagi asik banget emang, gitu. Nah, tapi jangan salah ya Bu ya. Bikin foto itu juga bayar. Everything bayar. Oke, kita mau ontak. Sama kayak mau ontak, bayar, ya kan ya. Mau kesini bayar gitu. Jadi default programnya adalah ya paling dari jauh aja, tapi nggak bisa mendekat ke area. Gitu. Jadi itu balonnya di berapa kilo gitu kan kelihatan gitu, kita foto gitu. Tapi kalau mendekat itu dikenakan biaya. Ada apa namanya, ada biaya foto. Ya. Nah, tapi nanti semua tergantung kesepakatan ya Pak. Jadi artinya itu nanti kan di lapangan adalah kalau kita nggak Kapadokia tapi kita nggak ngeliat balon di mana ya Bu ya, kita ngapain ya? Banyak sih kegiatannya. Satu, dibawa jalan-jalan belanja. Ya. Terus kemudian ada juga spot-spot lain. Gitu. Nah, belanjanya jangan yang gede-gede ya, karena kita masih mau umroh ya. Jadi bagasi terbatas, nanti saya akan jelasin. Jadi gitu ya. Jadi nanti akan dibawa ke titik-titik ya, di mana salah satunya tempatnya adalah Osconac Underground City, Avanos, Pigeon Valley. Ya. Nah, itu adalah tempat-tempat yang akan didatangi setelah sarapan pagi, ya. Nah, kalau yang mau balon, diantar ke balon. Yang nggak balon, pergi ke titik-titik tadi. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian nanti udah selesai tour, baru jamaah akan ke bursa. Nah, ini lama lagi Bu. Sebenarnya nggak banyak perjalanan yang panjang. Ya. Jadi makanya itu kenapa kalau Turki yang kita punya banyak pengen datang ke titik itu biasanya agak lama ya programnya. Ya. Nah, ini kita akan menuju bursa. Bursa itu kurang lebih sekitar juga 8 jam perjalanan dari Kapadokia. Ya, tadi dari Istanbul ke Kapadokia 8 jam. Udah main-main di Kapadokia, udah lihat ini, kemudian nanti ke bursa 8 jam. Ya. Nah, nanti di bursa Ibu Bapak tinggal istirahat. Nah, baru besokannya setelah makan pagi, baru Bapak Ibu akan ke Grand Mosque, Grand Mausoleum, ya. Kemudian Historical Covered Bazaar, Old Silk Market, ya. Kemudian baru setelah itu ke Istanbul, ya. Nah, ini sebentar ya. Ini kalau saya lihat, ya, ini memang Bapak Ibu agak padat ya Bu ya. Padat banget ini.
Ya, ini kalau saya lihat ya di tanggal 31 5 malam ini padat. Ya, jadi hot balon, terus kemudian mengunjungi tempat-tempat, terus kemudian ke bursa, dari bursa ke Istanbul. Ya, ini padat, cukup padat sekali Bu ya. Nah, jadi ini kita cuma bisa, iya, iya betul, lumayan jauh ya. Oke. Nah, terus kemudian nanti akan berangkat menuju Jeddah itu tanggal 2 Februari, ya. 2 Februari itu siang, ya, siang. Terus jadi jam 12.55 akan ketemu di akan tiba di Jeddah, ya. Jadi nanti akan masuk Mekah, kita akan Mekah dulu ya umrohnya ya. Itu tanggal 3 Februari posisinya. Ya, jadi posisinya kita udah akan ke Mekah ya, tanggal 3 Februari kita udah kita udah umroh ya tanggal 3 itu di hari ke-6, 4 malam di Mekah ya. Terus kemudian nanti kita dari travel itu biasanya cuma 2 kali ya Bu ya, umroh ya, kedatangan dan nanti kalau Ibu City Tour di Girona. Kalau mau umroh lanjutan ya berarti Ibu Bapak nanti bisa ke Tanim ya. Nah terus oke ya, udah ya. Nah terus kemudian nanti hari Selasa tanggal 6 akan menuju Madinah ya, Tawaf Wada dan seterusnya. Nah itu Ibu Bapak akan menuju Madinah. Di Madinah itu 3 malam gitu ya. Nah ini kemudian nanti di Madinah tentu City Tour Madinah. Terus kemudian yang paling penting adalah ke Raudah. Nah Raudah itu memang pakai transfer ya Bapak Ibu saat ini ya. Udah lama sih sebetulnya pakai transfer. Jadi untuk yang itu ada jamnya. Jadi tidak bisa dikunjungi setiap saat gitu. Jadi nanti ada jadwalnya. Oh jam berapa, misalnya jam 8 pagi. Ya berarti kita harus kumpul di depan dekat Babu Salam situ sebelum jam 8. Biasanya misalnya jam 7 gitu ya. Nah kalau telat gimana ya? Kalau telat resiko hangus. Iya nggak bisa karena udah sayang ya. Gitu. Jadi nanti tolong diperhatikan jadwal-jadwalnya. Gitu ya. Apalagi ini banyak ibu-ibu nih ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi posisi di situ ya Bu ya. Jadi nanti akan pulang ke Indonesia tanggal 9 Februari. Jadi di Soekarno Hatta nanti akan tiba pukul 10 Februari. Berangkat dari sini ke Turki pakai Turkish Airlines, dari Turki ke Jeddah pakai Turkish Airlines, kepulangan Ibu pakai Etihad dari Jeddah Abu Dhabi Singapura. Nanti dari Singapura ke Jakarta pakai Garuda. Ya, jadi memang ini penerbangan di depannya kita direct Turkish Airlines, kepulangannya kita penerbangan transit. Ya, dari Singapura. Nah, ya itu nanti dari Singapura ke Indonesia itu naik Garuda. Tapi dari Saudinya itu kita naik Etihad. Ya, itu transitnya cepat-cepat Bu semua, cuma 2 jam semua. Ya, jadi nggak terlalu lama. Ya. Jadi nanti memang 2 jam Bu. Kali mau jalan-jalan di Singapura. Nggak ada waktu karena cepet banget. Soalnya ini tiba itu doang ganti. ya ganti pesawat aja. Karena kita tiba di Singapura pukul 09.35, kita akan berangkat lagi ke Indonesia jam 11.45. Jadi memang cepat gitu ya. Jadi transit kita tidak terlalu lama ya. Di Abu Dhabi aja yang 14.50 ya, kemudian nanti berangkat lagi pukul 18.35 ya, itu more and less kurang lebih 3 jam ya. Jadi biasanya kalau jarak jauh point to point itu biasanya sekitar 4 jam. Tadinya saya mau ambilin yang cuma 1 jam, cuma saya takutnya kita keburu-buru gitu ya, ibu-ibu lari-lari gitu ya. Aduh, saya nggak bayangin ya. Belum lagi bandaranya jauh gitu ya, besar gitu. Udah jangan dulu ya, udah nggak apa-apa. 2 jam sedang. 2 jam kalau di Singapura kan sedang lah gitu ya. Tapi kalau di bandara luar negeri kan, kalau cuma waktu 1 jam pindah pesawat, aduh ya, lumayan gitu ya. Nah tapi ini kita coba udah perhitungkan semua. Mudah-mudahan ini posisi aman semua ya. Amin ya. Baik Bapak Ibu. Nah perlu disampaikan kalau untuk di Turki itu sekarang sih masih musim dingin. Tapi kalau musim dinginnya itu saya rasa kita masih kuat lah ya. Kecuali salju ya. Artinya masih di bawah 10 derajat masih oke lah. Masya Allah. Gitu. Dingin sekali. Enggak lah, 10 derajat gak dingin loh Pak, kayak di Bandung kalau ya. Gitu ya. Kalau di Saudi masih sama aja kayak Indonesia, jadi nggak terlalu yang signifikan juga ya, biasa ya.
sekitar 30 gitu ya. Paling tapi ibu bawa mantel aja deh ya, karena buat di Turki. Karena dingin. Karena di sana musim dingin, ya masih musim dingin. Tapi di Istanbul nggak ada salju, ya di Kapadokia nggak ada salju. Nanti kalau ibu mau itu nanti akan dibawa ke Erciyes, Gunung Erciyes. Nah kalau Gunung Erciyes itu bayar lagi bu. Ya, Gunung Erciyes itu bisa dibawa ke Gunung Erciyes. Nah itulah yang bisa main salju. Nah gitu. Ya, jadi itu main salju di Gunung Erciyes ya. Jadi, nah itu baru tuh biasanya kita bawa mantel yang agak tebal. Bayarnya berapa Bu Haji katanya? Erciyes itu berapa ya bayarnya? Sebentar. Ada mau perasokan salju. Sebentar salju. Iya. Iya ya, jadi banyak itu ya. Sebentar ya, saya lihat. Jumlah keseluruhan berapa hari? 14 sampai Indonesia. 14 hari Pak. 14. 2 minggu. Puas dah. Kalau tadi kalau kita mau moto balon, ya, sekitar $50 untuk foto balon. Kalau yang balon kita kan sekitar lain, $300. kasusnya lain kita beda. Ya 300 sampai 350 sekitar itu. Uang kita berapa? Ya dolar ya kali 15.700 kan. $1 ini. 50 ya, 50 kali ya. Iya, kalau 50 kali 15.7 ya berarti nggak nyampe sejuta sih. Ya, itu bisa foto-foto. Ya. Kalau saljunya itu nanti saya info ya, yang saljunya itu di Erciyes berapa? Iya, nggak nyampe tadi. Iya, foto tapi jangan masih area-area situ. Iya, tapi kadang juga begini, ibu bayar, cuma kalau balonnya nggak terbang juga percuma. Ya, karena gini, karena tadi seperti saya bilang balon itu terbang kalau dibolehkan. Kalau nggak dibolehkan nggak terbang. Musim dingin biasanya. Musim dingin biasa ya bu ya. Jadi emang enak itu perginya musim-musim yang panas gitu. Kalau dingin tuh Paling ibu-ibu foto doang bu dia. tapi foto juga balonnya nggak naik bu. Balonnya ada di mobil, kempes. Nah, gitu. Jadi artinya sangat situasional sekali ya untuk di situ ya. Nanti untuk masa perbalonan. Salju aja Bu Haji, salju berapa? Ya, nanti kalau gitu saya ikan untuk di salju ya. Ke info pagi ya, sebentar ya. Soalnya kan udah 14 hari Jogja. Oh iya. Saya manis. Insya